Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Rahma Aida kembali menjumpai Anda di program Samawa, sharing bersama mahasiswa. Pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada, hidup sebagai seorang mahasiswa adalah masa di mana kita dihadapkan dengan penuh tantangan dan juga peluang untuk berkembang. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang pastinya sangat relate dan juga hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang pastinya sangat relate bagi kebanyakan mahasiswa, yakni kunci sukses mahasiswa berprestasi antara akademik atau leadership. Menjadi mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi dalam bidang akademik saja tentu sudah banyak sekali tantangan yang dihadapkan. Apalagi jika kita harus menyeimbangkannya dengan keaktifan dalam berorganisasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktunya dengan baik? Dan bagaimana strategi belajar yang efektif agar kita tetap dapat beraktivitas dalam berorganisasi? Semua pertanyaan itu nanti bakalan kita kupas tuntas bersama narasumber yang hadir bersama saya pada hari ini. Dalam sesi kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari narasumber yang luar biasa, yakni seorang mahasiswa yang telah membuktikan bahwa prestasi akademik dan juga leadership atau kegiatan berorganisasi dapat berjalan secara beriringan. Langsung saja kita sambut. Selamat datang Kak Hermi. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita nanti membahas atau saya memberikan pertanyaan kepada Kak Hermi, saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada pemirsa Kakak Media, siapa sih sebenarnya Kak Hermi ini? Baik, boleh banget, Mbak. Oke, jadi Kak Hermi ini adalah seorang mahasiswa yang dapat menyeimbangkan antara prestasi dalam akademik dan juga beraktivitas aktif dalam kegiatan berorganisasi. Kak Hermi sendiri juga mendapatkan beasiswa unggulan dari Surabaya. Betul begitu Kak Hermi? Betul sekali, Mbak. Luar biasa. Oke, kita mungkin langsung saja Kak Hermi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana perjalanan akademik, terus pengalaman organisasi dan juga strategi sukses dan juga motivasi dari Kak Hermi. Mungkin Kak Hermi bisa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Rahmat atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Irbatullah. Di sini saya sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Tentunya di sini saya berkesempatan untuk membagikan mengenai pengalaman saya di bidang keorganisasian, bagaimana menyeimbangkan prestasi akademik dan tugas-tugas perkuliahan. Betul sekali. Tadi jurusannya dari Administrasi Negara. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kak Hermi untuk mengambil jurusan tersebut? Baik, sebelumnya itu saya kebetulan juga dari alumni MAN 1 Kota Kediri. Oke. Dari hal tersebut saya banyak belajar mengenai proses administrasi dan berfokus di bidang sosial. Nah, dalam hal tersebut saya memiliki fokus untuk mengenai pembelajaran implementasi kebijakan, bagaimana mereformasi kebijakan, dan bagaimana caranya kita untuk memanajemen terkait organisasi publik. Nah, dari hal tersebut saya ada ketertarikan penuh untuk belajar terkait manajemen tersebut. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih program studi tersebut. Gitu. Oke, Kak Hermi, dari informasi yang kita dapatkan, Kak Hermi sendiri itu mendapatkan beasiswa unggulan Surabaya. Betul. Mungkin teman-teman atau pemirsa Kakak Media masih bingung terkait apa sih beasiswa unggulan Surabaya itu, mungkin bisa dijelaskan Kak Hermi? Baik, sebelumnya itu beasiswa unggulan adalah beasiswa berprestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki motivasi penuh untuk senantiasa belajar dan mengupayakan terus untuk berprestasi. Jadi, beasiswa unggulan itu berfokus untuk memberikan bantuan perkuliahan kepada mahasiswa yang memiliki motivasi penuh untuk mendukung prestasi dan akademik di perkuliahannya. Dari hal tersebut juga tentunya beasiswa unggulan itu menargetkan kepada mahasiswanya agar dapat memberdayakan masyarakat juga. Jadi selain berfokus pada dirinya, juga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, gitu. Berarti beasiswa unggulan Surabaya itu lebih berfokus pada mahasiswa yang mungkin bisa dibilang aktif dalam mengikuti kegiatan gitu ya. Betul sekali. Berbeda dengan beasiswa yang diberikan karena latar belakang ekonomi. Betul, iya. Oke. Tapi itu juga menjadi salah satu alasan diterimanya nggak Kak? Kalau misal keterbelakangan ekonomi, terus dia bisa mendapatkan beasiswa unggulan.
Baik, sebenarnya beasiswa unggulan itu hampir sama terkait dengan beasiswa lainnya seperti BIM, LPDP, dan beasiswa lainnya yang telah dipersiapkan dari pemerintah. Jadi terkait ekonomi itu cukup sedikit dipertimbangkan, namun di sini dititik beratkan kepada motivasi dan semangat juangnya. Jadi bagi teman-teman semuanya jangan pernah ragu dan bimbang untuk mendaftarkan diri. Bagaimana kita nanti apa sih beasiswa ini, apakah melatar belakangi dari ekonomi, sebenarnya itu tidak sepenuhnya, melainkan terhadap motivasi dirinya itu bagaimana gitu. Oke. Terus untuk syarat dan juga tantangannya Kak Hermi sendiri, terus kayak proses pendapatan Kak Hermi untuk bisa masuk atau mendapatkan beasiswa unggulan Surabaya itu seperti apa aja? Jadi mengenai tantangan dulu ya Mbak. Iya, Jadi boleh. dari tantangannya itu kebetulan dengan adanya miss ataupun minimnya informasi. Jadi saya giat terus menggali informasinya dari berbagai media. Kemudian di situ juga terdapat tantangan mengenai pembuatan esai. Karena saya juga dari latar belakang sosial, jadi kayak sangat sedikit untuk menulis di bidang penulisan. Dari hal tersebut, tentunya teman-teman di sini juga bisa mempersiapkan nih bagaimana menulis esai yang baik, karena esai itu juga menjadi pertimbangan untuk kelulusan dari beasiswa. Jadi itu mengenai tantangan dari Beasiswa beasiswa itu unggulan. sendiri. Oke. Kalau untuk syarat? Kalau untuk syaratnya itu tidak jauh beda dari berbagai beasiswa yang telah ditawarkan. Pasti ada persyaratan esai, ada kelengkapan administrasi, dan pasti ada surat rekomendasi juga dari instansi ataupun perguruan tinggi. Kak Hermi, untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi pastinya kan ada banyak sekali tantangan-tantangannya. Kalau menurut Kak Hermi sendiri, apa sih tantangan terbesar yang Kak Hermi hadapin dalam akademik dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, kalau mengenai tantangan dalam bidang akademik sendiri, khususnya itu terkait manajemen kita. Karena pasti semua mahasiswa itu kayak memiliki tantangan bagaimana caranya untuk manajemen terkait pembelajarannya, jadwal perkuliahan, dan jadwal kegiatan lainnya. Jadi dari hal tersebut saya memanajemennya dengan pembuatan jadwal, bisa dari spreadsheet itu sendiri. Jadi kita bisa memetakan kegiatan yang dapat memudahkan kita bagaimana skala prioritas yang harus kita tentukan. Betul banget. Jadi sebagai seorang mahasiswa, langkah lebih baiknya kita pandai-pandai dalam mengatur waktu kita sendiri, begitu ya Kak Hermi? Iya, betul. Oke. Dari yang kita ketahui juga, Kak Hermi sendiri itu ternyata udah aktif organisasi dari SMA. Iya. Kira-kira apa Kak yang membuat Kak Hermi itu termotivasi untuk tergerak untuk mengikuti suatu organisasi? Jadi ikut organisasi itu sebenarnya kan banyak nih spekulasi yang kayak, apa sih ikut organisasi itu, apa manfaatnya? Sebenarnya dari adanya ikut organisasi itu banyak sekali manfaat yang telah diberikan. Salah satunya itu kita ada soft skill komunikasi, kerjasama tim, dan semangat dedikasi penuh untuk memberikan kebermanfaatan pada lingkungan kita sekitar. Nah, dari hal tersebut motivasi yang sudah saya raih dari pengalaman SMA, saya lanjutkan nih di perguruan tinggi, dan dari adanya berbagai pengalaman di organisasi itu tentunya memberikan kebermanfaatan juga saya bagaimana menyeimbangkan dari kegiatan organisasi, kemahasiswaan, dan berprestasinya itu bagaimana. Betul. Kalau boleh tahu dulu waktu SMA organisasi apa Kak yang diikuti? Organisasinya itu ada 2. Yang pertama itu terkait jurnalistik, dan yang kedua itu keamanan sekolah gitu. Oke. Jurnalistik dan keamanan sekolah. Tapi kalau dulu kan udah pernah mengikuti jurnalistik. Waktu masuk perguruan, kira-kira masih ada nggak sih Kak untuk rasa keinginan? Untuk biasanya kan kalau jurnalistik harus terjun ke lapangan, menyusun hasil observasi dan lain sebagainya. Kira-kira masih ada keinginan seperti itu nggak? Sebenarnya itu ketertarikan saya melanjutkan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan saya dan dengan rumpun prodi yang saya pilih, saya menimbangkan untuk melanjutkan di bidang penulisan. Jadi saya memperkuat lagi di mencari organisasi dan LSO yang bisa mendukung proses pembelajaran saya sekaligus memperkuat penulisan, karena juga sebagai mahasiswa pasti ada tugas akhir nih bagaimana cara kita untuk menyusun penulisan nantinya. Gitu. Oke, betul sekali. Kalau sekarang di perguruan tinggi, organisasi apa yang Kak Hermi ikuti? Mengenai organisasi yang aku ikuti sejauh ini yang aktif masih 2. Kalau sebelumnya ada 4 organisasi yang aku ikuti. Luar biasa sekali. Iya, 4 itu, yang pertama itu ada himpunan, dan yang kedua itu
berkaitan dengan beasiswa, dan yang satu itu LSO ataupun organisasi yang berfokus pada bidang penulisan dan penelitian. Nah, Oke. sejauh ini yang saya lanjutkan itu hanya dua, satu beasiswa dan yang satu terkait bidang penulisan. Kalau yang beasiswa itu menjadi seorang pengurus atau Ya, sama oke, sebagai jadi pengurus pengurus. kepala departemen kreatif. Gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Herimus ini. Banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasinya dan juga tidak mengesampingkan prestasi dalam bidang akademik juga. Oke. Kalau dari berbagai macam pengalaman organisasi yang Kak Hermi jalani, kira-kira ada nggak salah satu organisasi yang menurut Kak Hermi sendiri itu paling berkesan? Paling berkesan di organisasi. Jadi dari organisasi itu kita bisa berkumpul bersama dan memberikan pengalaman bareng itu yang paling berkesan, bermanfaat bagi masyarakat. Berarti semua organisasi berkesan bagi Kak Hermi. Ya, semuanya pasti ada nilai baik dan kesan tersendiri. Iya, betul. Kak Hermi, sekarang kan banyak sekali mahasiswa yang takut untuk aktif dalam bidang organisasi karena khawatir nanti akademiknya itu terganggu. Kalau tips dari Kak Hermi sendiri itu seperti apa? Sepertinya mungkin mahasiswa itu masih ragu untuk mengikuti organisasi karena masih bingung dan bimbang menentukan manajemen waktunya di jadwal perkuliahan. Jadi bagaimana kita meyakinkan untuk join organisasi? Yang pertama itu pasti kita fokus untuk mengembangkan soft skill kita. Pasti soft skill ini tidak hanya bisa didapatkan di perkuliahan karena perkuliahan itu hanya terbatas di pembahasan teori pembelajaran dan bagian akademisi untuk mata perkuliahan, melainkan untuk kita bagaimana kita bekerja sama, berkoordinasi, membangun relasi, itu kan kita bisa bangun melalui organisasi. Jadi jangan pernah ragu untuk join organisasi. Yang terpenting itu dapat dilihat dari nilai kebermanfaatan dari organisasi itu ingin mencapai apa. Jadi bisa dilihat nih, oh ternyata organisasi ini menargetkan untuk aktif di bidang penulisan. Nah, karena fokusnya dan mungkin teman-teman bisa di bidang penulisan bisa join di organisasi tersebut. Kalau misalnya fokus di bidang pemberdayaan masyarakat ataupun kemahasiswaan bisa ikut himpunan gitu. Betul sekali. Berarti kalau kita cuma kuliah aja, kita hanya tahu teorinya. Ya, tapi kalau kita betul. terjun ke organisasi, kita bisa praktekin apa teori yang disampaikan dari dosen gitu ya. Saling memperkuat pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, betul sekali. Terus Kak Hermi, menurut Kak Hermi sendiri bagaimana Kak Hermi membagi waktu antara kewajiban akademik dengan kegiatan organisasi? Adakah metode manajemen waktu tertentu dari Kak Hermi sendiri? Baik, kalau dari saya sendiri ya Mbak, kebetulan karena pastinya perkuliahan itu menjadi suatu kewajiban mahasiswa, tujuan utama yang harus dituntaskan. Jadi saya tentu tetap memprioritaskan mengenai akademik dari perkuliahan. Dari hal tersebut, saya sudah sampaikan tadi, kita pasti membuat skala manajemen nih, bisa dari software-software lainnya yang pasti sudah banyak bersiliweran untuk membantu kita menentukan jadwalnya. Kalau dari saya sendiri itu pakai metode terkait buat to-do list. Jadi by satu hari itu kita menuliskan kegiatan hari ini itu apa saja, besok kegiatannya itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa menentukan jadwalnya setelah selesai perkuliahan. Jadi yang sudah selesai hari ini kita bisa buat jadwal untuk besok gitu. Jadi kita mempunyai prioritas kegiatan besok itu apa saja. Oke, berarti nulis kayak kegiatan kita untuk hari ini apa aja, supaya kita bisa tahu jam segini kita waktunya ngapain gitu ya. Oke. Lebih mendetailnya lagi bisa dibuat spreadsheet, jadi nanti ada jamnya, ada deadline-nya, jadi kita terpacu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Betul sekali. Kak Hermi sendiri kan sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik, terus juga aktif dalam berorganisasi juga. Pasti banyak sekali waktu-waktu yang Kak Hermi luangkan untuk hal-hal tersebut kan. Kira-kira bagaimana cara Kak Hermi untuk menjaga kesehatan fisik? Biasanya kalau kita terlalu tersita banyak waktunya kan waktu untuk istirahat juga semakin sedikit juga kan. Betul. Gimana caranya Kak? Alhamdulillah sejauh ini sudah 2 tahun berjalan untuk perkuliahan dan pasti banyak struggle yang harus aku lewati ya. Dari hal tersebut saya menjaga kesehatan, pasti jangan pernah lelah untuk mengkonsumsi vitamin, itu salah satu suplemen pendukung kesehatan kita. Selain itu juga kita harus
menenangkan pikiran kita dengan bermuhasabah juga dengan hal tersebut, kita bisa lebih tenang pikiran kita, lebih dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya segala sesuatu terkait kegiatan itu kita berdoa agar dipermudah kelancarannya. Dari perjalanannya Kak Hirmi selama ini, pernah nggak sih Kak Hirmi itu mengalami sebuah kegagalan? Pastinya kan pernah ya. Pernah Kalau juga. Kak Hirmi sendiri cara menyikapinya seperti apa? Ya, kegagalan itu pasti tidak lepas dari semuanya itu akan menghadapinya. Akan tetapi saya selalu berusaha dan bersyukur atas proses yang telah saya jalani. Jadi, segala proses dan usaha yang sudah saya jalani, saya syukuri apapun nanti hasilnya. Yang terpenting setiap perjalanan yang saya lewati harus dilandasi dengan penuh keikhlasan dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai meninggalkan ini atas kehendak Allah. Jadi, kita harus penuh-penuh bersyukur agar segala nanti hasilnya sangat memuaskan untuk apa yang kita harapkan. Baik, terakhir Kak Hirmi, mungkin ada pesan dan juga motivasi untuk mahasiswa yang ingin sukses dalam bidang akademik tapi juga tetap aktif dalam berorganisasi. Baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Aku izin menyampaikan buat teman-teman semuanya, pesan dan motivasi dari saya tentunya jangan pernah lelah untuk kita belajar terus dan jangan pernah takut untuk ikut organisasi. Karena kita dengan ikut berorganisasi, kita dapat brainstorming, menggali ide kreatif kita yang nantinya kita tuangkan dalam bentuk gagasan kreatif yang pastinya akan memberikan hasil yaitu prestasi. Dari hal tersebut, pastinya kita jangan pernah lelah untuk senantiasa belajar, berprestasi, dan mengabdi. Itu Mbak. Oke, baik, luar biasa sekali. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Kak Hirmi yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran nanti ke depannya ya. Semoga tips dan juga trik-trik dari Kak Hirmi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkembang. Dalam segmen kali ini dapat kita simpulkan bahwa memang kita sebagai seorang mahasiswa dihadapkan dengan dua tantangan dan juga peluang untuk terus berkembang. Tinggal cara kita saja untuk menyikapinya, ingin untuk dalam hal-hal yang positif atau yang lainnya. Tadi udah dikasih tahu untuk tips-tipsnya dari Kak Hirmi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk pemirsa KK Media untuk menyaksikan program Samawa, sharing bersama mahasiswa. Saya Rahma Aida, narasumber dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan terus Samawa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.